Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini dengan judul Jika jadi Presiden, Ganjar akan bentuk Kementerian Pemberdayaan Disabilitas. Pak Ganjar Pranowo bertemu dengan Pak Bambang Susilo, yang dalam hal ini adalah Ketua Badan Pengurus Pusat, Persatuan Pengusaha Disabilitas Indonesia. Pak Bambang menyampaikan aspirasi dan berdiskusi dengan Pak Ganjar. Pak Bambang mengatakan bahwa kaum difabel masih diposisikan sebagai objek dan dipinggirkan, yang berakibat ada kecenderungan menjadi terbelakang dengan tingkat pendidikan sangat rendah serta mengalami demotivasi atau rendah diri. Jumlah penyandang disabilitas yang dicatat dari Survei Ekonomi Nasional adalah sejumlah 28,05 juta jiwa, atau sekitar 10,38% jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020, dengan jumlah kaum difabel terbanyak yang berusia lanjut. Selama ini, isu disabilitas hanya ditangani secara sosial dan itu kurang maksimal. Pak Bambang sengaja menemui Pak Ganjar, yang sedang menghadiri kirab budaya Nitilaku di kampus UGM, untuk menyampaikan aspirasinya. Sangat penting untuk melakukan pemberdayaan ekonomi khusus disabilitas. Saya sudah ajukan usulan tentang masalah pemberdayaan ekonomi disabilitas ke Pak Ganjar. Para disabilitas yang terkait dengan ekonomi ini harus diberdayakan secara khusus. Pak Bambang juga mengusulkan pemerintah nantinya dapat membentuk pelaku usaha atau UMKM khusus kaum disabilitas. Jadi, kaum disabilitas berharap nantinya pemerintah akan lebih memperhatikan pemberdayaan kaum penyandang disabilitas, utamanya mengusulkan pembentukan banyaknya pelaku usaha UMKM khusus kaum disabilitas. Pak Bambang juga mendukung Pak Ganjar untuk membentuk kementerian yang khusus mengurusi disabilitas. Kedepan harapan kami ada kementerian yang mengurusi disabilitas karena ini akan menjadi ukuran seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap kaum disabilitas. Pak Ganjar merespon dan segera akan membentuk tim untuk membahas aspirasi dari Perpedin tersebut. Kami akan bentuk tim untuk menanggapi aspirasi dari teman-teman Perpedin. Pak Ganjar dan Pak Mahfud memang sudah konsen dan peduli terhadap kaum difabel. Pak Ganjar menceritakan pengalamannya saat menjabat Gubernur Jawa Tengah selalu melibatkan kalangan disabilitas dalam mengambil kebijakan. Saat musrenbang kita ajak teman disabilitas, perempuan dan anak. Dan mereka mendapat prioritas. Mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah penuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia. Pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan suatu proses menyeluruh siklus kehidupan manusia, mulai dari fase prenatal hingga lanjut usia. Namun, terdapat anggota masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam melaksanakan fungsi sosialnya pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyandang disabilitas juga mengalami berbagai risiko sosial ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya. Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa, atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Profesor Dr. Nunung Nuryartono, menjelaskan diperlukan intervensi dari negara untuk memastikan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang tidak ditinggalkan dalam pembangunan. Sebagaimana prinsip, no one left behind,
tidak boleh ada penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan. Jelasnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Temu Inklusi Nasional ke-5 di Gedung Cawang Kencana, Jakarta. Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pemerintah juga telah menerbitkan 7 peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai subjek tetapi juga berperan aktif dan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Perluasan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang berdaya, tangguh, dan mandiri. Kami menaruh harapan besar agar hasil Temu Inklusi Nasional dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi yang konstruktif demi mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif. Apa itu Komisi Nasional Disabilitas, KND? Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas adalah salah satu bentuk komitmen serius pemerintah Indonesia dalam mengimplementasi mandat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, CPRD, untuk perwujudan hak penyandang disabilitas. Sesuai dengan prinsip, nothing about us without us. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan partisipasi penyandang disabilitas untuk pembangunan yang inklusif dan maju dalam segala bidang. Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Implementasi mandat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, CRPD, untuk perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas, KND. Lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dan bertanggung jawab kepada Presiden. KND terdiri dari 7 orang anggota yang berasal dari berbagai unsur seperti akademisi, praktisi, profesional dan masyarakat. Dibentuk untuk memastikan dan memantau terlaksananya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Fungsi KND 1. Menyusun rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 3. Mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 4. Melaksanakan kerjasama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait. Ini sangat cocok. Berarti Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat peka kepada kebutuhan rakyat khususnya kaum disabilitas. Mari kita melihat isi Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016. Abstrak. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan,
hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas, bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Seperti kita lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat peka dan tanggap dengan masalah atau isu tentang kebutuhan dan kepentingan rakyat. Sehingga setiap aspirasi yang ditangkap dari pertemuan atau tatap muka dengan rakyat atau masyarakat, akan menjadi gagasan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dari diskusi kali ini, muncullah gagasan yang cerdas untuk masyarakat dalam hal ini adalah untuk masyarakat atau kaum disabilitas. Bravo Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya kira demikian ya diskusi kita kali ini. Jangan lupa berpartisipasi pada acara pemilu 2024. Dan selalu ingat untuk pilih Ganjar Mahfud. Terima kasih.